pulang sendiri aja. Perkenalkan, nama saya Mutiani Hayatul Hima dari kelas 10 kuliner A yang berasal dari Sekolah SMK Sahid Jakarta. Ingin menjelaskan materi IPS yang berjudul interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat interaksi ciri-ciri interaksi sosial adalah yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang atau contohnya lebih dari satu orang. Intinya ada 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu-gitu, atau kayak secara berkelompok. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi 2, primer dan sekunder. Yang primer, kontak terjadi secara langsung atau bertatap muka. Yang sekunder, kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung. Seperti contohnya saat berkomunikasi seperti lewat telepon, lewat WA gitu, lewat chat, ya gitu. Intinya secara tidak langsung. Yang kedua, komunikasi. Jenis dan contoh interaksi sosial. Interaksi sosial individu dengan individu. Lalu yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu adalah ketika bertemu saling menyapa, bertanya, atau menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok adalah menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar atau menyampaikan informasi promosi kepada komunitas. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Seperti contohnya, para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Yang selanjutnya, faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dengan hal, gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idolanya. Contohnya, Kwon Junho. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melakukan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya, atau mungkin diberi nasihat oleh guru. Selanjutnya, simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat, identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru idolanya hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Yang kelima, empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan, orang tuanya bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Atau kalau misal kesedihan, misal dapat berita duka. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif atau positif. Itu adalah interaksi sosial untuk mengarah kebaikan atau kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun, interaksi sosial asosiatif ini juga terbagi lagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi,
toleransi, dan akulturasi. Selanjutnya, interaksi sosial disosiatif atau yang negatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Ya, intinya ke arah negatif, seperti persaingan atau kompetisi, kontravensi, pertentangan, begitu. Kesimpulannya, interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Sekian materi yang saya pilih, interaksi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini udah kan? Udah. Kita takutnya belum. Kok heboh banget sih, Mas?